Kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian pendidikan akan menyampaikan topik terkait dengan penelitian evaluasi. Pada bagian ini saya Faisal Adnan akan menyampaikan terkait dengan pengertian penelitian evaluasi yang sudah kami dapatkan atau kami kutip dari pendapat beberapa para ahli. Menurut Ari Kunto, penelitian evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk menentukan kebijakan. Tujuannya untuk mempertimbangkan nilai, keuntungan suatu program, proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Evaluasi di sini secara lebih spesifik juga dikemukakan dengan definisi sebuah kegiatan pengumpulan kegiatan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria yang sudah ada. Kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut dengan hasil evaluasi. Sementara pendapat yang lain menurut Sukmadinata, penelitian evaluasi adalah suatu desain prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik. Misal kita pada bidang pendidikan ingin mengetahui implementasi terkait sebuah program, maka bisa digunakan penelitian evaluasi ini. Yang terakhir menurut Sugiono, penelitian evaluasi adalah kegiatan membandingkan suatu kejadian, kegiatan, atau produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk menjelaskan sebuah fenomena. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan pengertian penelitian evaluasi pada prinsipnya adalah untuk mengambil sebuah keputusan dengan membandingkan data atau informasi yang telah didapat terhadap kriteria, standar, atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh. Dengan kata lain, penelitian evaluasi dilakukan untuk membandingkan kejadian, kegiatan, atau produk dengan standar atau program yang telah ditetapkan. Demikian pengertian penelitian evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal Adnan yang telah menyampaikan tentang pengertian penelitian evaluasi. Jadi di sini saya Gusti Ijar menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian evaluasi. Jadi yang pertama ada proses kegiatan penelitian ini tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian ilmiah pada umumnya. Jadi penelitian evaluasi ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana penelitian-penelitian yang pada umumnya. Yang kedua, peneliti berpikir secara sistemik ataupun terstruktur dan runtut, yaitu memandang suatu program yang akan diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain untuk menunjang keberhasilan penelitian ataupun objek yang kita teliti. Yang ketiga, untuk mengetahui secara rinci kondisi ataupun objek yang kita evaluasi, maka perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan suatu program yang akan diteliti. Nomor 4,
di poin nomor 4 lagi ada di dalam penelitian evaluasi ini ada menggunakan standar ataupun kriteria atau tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator yang akan dievaluasi agar dapat diketahui ataupun kita cermati keunggulan ataupun kelemahan suatu program yang akan kita evaluasi. Selanjutnya, perlu adanya identifikasi komponen yang dilanjutkan dan diidentifikasi lagi subkomponen dan sampai pada indikator dan program yang dievaluasi. Jadi, sebelum kita mengidentifikasi subkomponen, maka kita harus mengidentifikasi komponennya. Apa saja komponen-komponen yang akan kita evaluasi. Setelah itu, jika sudah kita evaluasi komponennya, selanjutnya kita akan mengidentifikasi lagi tuh subkomponennya sampai pada indikator dan program yang akan dievaluasi. Dari hasil penelitian yang sudah disusun menjadi sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan sebagai tindak lanjut yang tepat. Dan yang terakhir lagi ada dalam melakukan kegiatan evaluasi, peneliti harus berkiblat pada tujuan program yang berkegiatan sebagai standar ataupun kriteria yang menjadi tolak ukur sebuah penelitian evaluasi. Jadi, di poin terakhir ini, setelah semuanya diidentifikasi ataupun hasilnya sudah kita ketahui, jadi peneliti harus bertujuan, harus mempunyai tujuan, dan harus memiliki standar ataupun kriteria yang menjadi tolak ukur apakah suatu program ini bisa dikatakan sempurna ataupun belum sempurna. Sekian, dilanjutkan oleh saudari Dita Safira Cahayaningrum. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita memasuki ke materi model-model di dalam penelitian evaluasi. Di sini kami mendapatkan 6 model penelitian evaluasi. Yang pertama adalah model evaluasi CIPP atau konsep evaluasi model yang terdiri dari 4 konsep, yaitu evaluasi model konteks, evaluasi model input, evaluasi model proses, dan evaluasi model produk. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah evaluasi model konteks atau evaluasi yang berkaitan dengan status objek secara keseluruhan. Selanjutnya adalah evaluasi model input atau evaluasi model yang berkaitan dengan masukan yang diberikan untuk mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah program. Selanjutnya adalah evaluasi model proses, yang mana ini adalah mendeteksi atau memprediksikan sebuah rancangan prosedur di dalam sebuah program. Selanjutnya adalah evaluasi model produk, adalah evaluasi ini berkaitan dengan hasil atau mengukur keberhasilan dari sebuah program. Yang kedua adalah model evaluasi purpose atau discrepancy model. Model ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu program, yang mana model ini yaitu menganalisis program apakah sebuah program itu masih layak digunakan atau bisa ditingkatkan atau malah dihentikan. Selanjutnya adalah model yang ketiga, yaitu model stack atau contenance model. Model ini adalah evaluasi yang tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makna, yang mana model ini menganalisis dari pemahaman dari berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai seluruhan konsep atau komponen yang ada di dalam sebuah program. Selanjutnya adalah model evaluasi formatif dan sumatif. Model evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat sistem masih dalam pengembangan, dan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah sistem sudah selesai dikembangkan. Yang kelima adalah model evaluasi measurement, atau model ini yang bertujuan untuk menentukan kuantitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek. Jadi, di dalam model ini yaitu menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Contohnya, kita mengevaluasi perbedaan individu siswa terhadap
kemampuan dan minat belajarnya. Selanjutnya adalah model evaluasi bebas tujuan atau goal free evaluation approach adalah model ini diperuntukkan bagi para evaluator untuk mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh yang nyata dan yang tidak diinginkan dari sebuah program. Nah, jadi seperti itulah model-model dari penelitian evaluasi. Selanjutnya, di sini kami telah merumuskan judul di dalam penelitian evaluasi, yaitu Evaluasi Program Pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Marabahasa 1 Kabupaten Barito Kuala. Cukup sekian pemaparan kami mengenai penelitian evaluasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.